Halo teman-teman, bagi kalian yang akan mengajukan gugatan perkara atau pendaftaran perkara ke pengadilan. Nah, bagi teman-teman yang akan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka teman-teman harus mendaftarkan perkara tersebut dulu ke pengadilan. Untuk tahapan pendaftaran perkara, yaitu ada beberapa langkah. Untuk langkah 1 yaitu kita harus cari informasi dahulu ya teman-teman. Sebelum teman-teman mengajukan perkara, teman-teman ada baiknya mencari informasi mengenai proses mengajukan perkara terlebih dahulu agar teman-teman yakin apa yang teman-teman lakukan sudah tepat. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengajuan gugatan, teman-teman dapat langsung ke bagian meja informasi di pengadilan setempat atau menanyakan via telepon, atau bisa membuka website atau menghubungi LBH terdekat. Nah, untuk langkah kedua, datang ke pengadilan. Setelah teman-teman yakin ke pengadilan mana teman-teman harus datang untuk mengajukan perkara, datanglah ke pengadilan dengan membawa surat gugatan atau permohonan sesuai dengan format. Jika teman-teman menggunakan kuasa hukum, teman-teman dapat meminta kuasa hukum untuk membuat surat gugatan atau permohonan atas nama teman-teman sendiri ya. Jika teman-teman penyandang tunanetra, buta huruf atau tidak dapat baca tulis, maka teman-teman dapat mengajukan gugatan secara lisan di hadapan ketua pengadilan. Nah, langkah ketiga yaitu mengajukan surat gugatan atau permohonan. Pihak berperkara menghadap petugas meja pertama dan menyerahkan surat gugatan atau permohonan minimal 2 rangkap untuk surat gugatan ditambah sejumlah tergugat. Untuk langkah keempat yaitu membayar biaya panjar perkara. Pada hari yang sama setelah teman-teman menyerahkan surat gugatan atau permohonan kepada kepanitraan, petugas akan menaksir biaya perkara yang dituangkan dalam surat kuasa untuk membayar. Apabila teman-teman tidak mampu membayar biaya perkara, maka teman-teman bisa mengajukan permohonan prodeo kepada ketua pengadilan. Jadi bagi teman-teman yang tidak mampu dapat diizinkan berperkara secara prodeo atau cuma-cuma. Ketidakmampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat yang telah dilegalisir oleh camat. Nah, bagi yang tidak mampu, maka panjar biaya perkara itu ditaksir Rp 0 ya, dan ditulis dalam surat kuasa untuk membayar SKUM didasarkan pasal 237 sampai 245 HIR. Dalam tingkat pertama, para pihak yang tidak mampu atau berperkara secara prodeo, perkara secara prodeo ini ditulis dalam surat gugatan atau permohonan bersama-sama dengan gugatan perkara. Dalam posita surat gugatan atau permohonan disebutkan alasan penggugat atau pemohon untuk berperkara secara prodeo dalam petitumnya. Untuk mengenai panjar biaya perkara, nah di sini untuk mengenai panjar biaya perkara ada beberapa poin ya teman-teman. Untuk poin pertama yaitu biaya perkara dibayar pada saat pendaftaran sebagai panjar biaya perkara akan diperhitungkan pada saat pembacaan putusan. Untuk poin yang kedua, ketentuan panjar biaya perkara ditetapkan oleh ketua pengadilan disesuaikan radius atau jarak antara domisili teman-teman dengan kantor pengadilan, sehingga nantinya biaya perkara antara masing-masing orang bisa berbeda-beda. Untuk poin yang ketiga, panjar biaya perkara terdiri dari biaya pendaftaran, proses, pemanggilan, redaksi, materai, dan biaya lain yang berkaitan dengan pemeriksaan setempat, penyitaan bantuan hingga panggilan melalui pengadilan lain. Untuk poin yang keempat, perhitungan besarnya biaya perkara akan dicantumkan dalam isi putusan. Biaya perkara tersebut akan diambil dari panjar yang sudah teman-teman bayarkan pada saat pendaftaran. Jika masih ada sisa panjar biaya perkara, maka uang sisa akan dikembalikan kepada teman-teman nantinya. Nah, untuk poin yang kelima, petugas meja pertama menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan surat kuasa untuk membayar
SKUM dalam merangkap 3. Untuk poin yang keenam, pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas atau kasir ya surat gugatan atau permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar. Poin ketujuh yaitu pemegang kas mendatangani surat kuasa untuk membayar, membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam surat kuasa untuk membayar dan dalam surat gugatan atau permohonan. Untuk poin yang ke-8, pemegang kas menyerahkan asli surat kuasa untuk membayar SKUM kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran antar biaya perkara ke bank. Untuk poin yang ke-9, teman-teman akan diminta membayar biaya panjar perkara ke bank yang nantinya akan ditentukan oleh pengadilan tersebut. Untuk poin yang ke-10, pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data untuk dalam slip bank tersebut sesuai dengan surat kuasa untuk membayar SKUM. Seperti nomor urut 1 dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut. Untuk poin yang ke-11, setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, simpan tanda pembayaran yang telah dikeluarkan oleh bank. Nah, nantinya serahkan kembali tanda pembayaran tersebut kepada pengadilan karena akan dilampirkan untuk pendaftaran perkara. Poin ke-12, pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam surat kuasa untuk pembayar SKUM dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama. Nah, surat kuasa untuk membayar SKUM serta surat gugatan atau permohonan yang bersangkutan. Untuk poin yang ke-13, pihak berperkara menyerahkan kepada petugas meja kedua surat gugatan atau permohonan sebanyak jumlah tergugat tidak ditambah 2 serta di tindasan pertama surat kuasa untuk membayar SKUM ya. Poin ke-14, petugas meja kedua mendaftar atau mencatat surat gugatan atau permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada saat gugatan atau permohonan tersebut yang nantinya diambil dari nomor pendaftaran yang akan diberikan oleh pemegang kas. Untuk poin yang ke-15, petugas meja kedua menyerahkan kembali satu rangkap surat gugatan atau permohonan yang sudah diberi nomor register kepada pihak yang berperkara. Langkah kelima yaitu nomor perkara. Setelah teman-teman membayar biaya perkara, teman-teman akan mendapatkan nomor perkara. Langkah yang keenam yaitu kita tinggal menunggu hari sidang ya. Dalam waktu 1-2 hari sejak pendaftaran gugatan, ketua pengadilan akan menetapkan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Ketua majelis hakim yang ditunjuk segera menetapkan hari sidang. Atas dasar penetapan hari sidang atau PHS, jurusita akan memanggil teman-teman dan tergugat untuk menghadiri sidang. Surat panggilan tersebut harus teman-teman terima sekurang-kurangnya yaitu 3 hari sebelum hari persidangan. Surat panggilan sidang untuk teman-teman harus diserahkan ke tempat tinggal teman-teman. Surat panggilan sidang untuk tergugat akan diserahkan kepada tergugat di tempat tinggalnya. Nah, teman-teman dan tergugat jika tidak dalam atau jika tidak ada di rumah ya, nantinya jurusita akan menitipkan surat panggilan sidang kepada kepala desa atau lurah setempat atau kepada tetangga tempat tinggal tergugat. Langkah ke-7 yaitu kita tinggal menghadiri sidang. Pada hari sidang yang dicantumkan dalam surat panggilan, para pihak harus hadir di pengadilan. Maka teman-teman akan dipanggil masuk ke ruangan sidang sesuai dengan urutan kehadiran yang telah ditetapkan. Jadi begitu teman-teman untuk tahapan proses pendaftaran perkara perihal gugatan yang akan kita layangkan ke pengadilan. Nah, untuk teman-teman yang akan melayangkan gugatan, semoga gugatan tersebut lancar ya. Dengan harapan gugatan tersebut bisa dikabulkan oleh
majelis hakim atau pengadilan setempat ya teman-teman. Salam semangat.